Oke, kita ini saja tidak membuang waktu. Jadi udah artinya memang seperti inilah kondisinya ya. Apa boleh buat, kita pahamilah ya. Ya, nampak materinya, Nak? Nampak semua sayang? Alhamdulillah. Nampak. Ya, barakallah. Nah, jadi kita mulai dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Tentunya memang selayaknya lah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih merasakan begitu banyak limpahan rahmat Allah. Salah satunya adalah kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita, walaupun modelnya adalah dalam bentuk jarak jauh seperti ini ya, Nak ya. Nah, tentunya kita juga memohon pertolongan Allah selalu untuk dimudahkan Antuna dimudahkan untuk mengikuti dari rumah, kami para ustadz dan ustazah dimudahkan untuk memberikan pembelajaran baik dari rumah maupun di sekolah ya. Kemudian tentunya selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita, contoh tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai di hari akhir nanti ya. Jadi hari ini, Nak, terakhir kemarin kita sudah mempelajari masalah hukum Kepler ya. Antuna sudah pahami beberapa fenomena alam, artinya kenapa ya seperti ini, kenapa ya seperti itu, Antuna sudah bisa jawab insyaallah dengan memahami hukum Kepler. Kita lanjutkan pokok bahasan kita yang berikutnya sesuai dengan silabus kita, yaitu usaha dan energi. Ini waktu di SMP Ustazah ingatkan kembali, Antuna juga sudah menerima pokok bahasan ini, materi ini. Apa bedanya dengan yang di SMA Ustazah? Ya, bedanya nanti misalnya seperti ini. Jadi kita pahami dulu sayang. Jadi apa itu usaha? Usaha itu maksudnya kita istilahnya membuat sesuatu dengan memberikan gaya sehingga sesuatu tadi berpindah atau berubah posisinya. Ya, itulah yang dinamakan dengan usaha. Ya, usaha itu kita simpulkan dengan work ya, kerja. Dan di sini ini juga Antuna sudah pahami di SMP bahwa gaya kali jarak perpindahan. Nah, misalnya sesuai ini masih ada kaitannya juga nanti dengan hukum Newton ya, Nak ya. Kalau hukum Newton yang ketiga, misalnya contohnya kemarin Antuna mendorong dinding ya. Di situ akan ada aksi sama dengan minus reaksi. Apa buktinya Ustazah? Bisa siapa yang menyebutkan, Nak? Bahwa di situ berlaku hukum Newton yang ketiga, aksi sama dengan minus reaksi waktu Antuna mendorong sekuat-kuatnya dinding. Zahra bisa kasih tahu Ustazah Nina sayang, apa buktinya bahwa betul ada dinding itu memberikan gaya juga dia sebesar gaya yang Antuna berikan? Antuna terasa bagaimana waktu mendorong dinding? Ya, tetap gitu aja Ustazah. Ya, dindingnya tetap posisinya. Terus apa yang Antuna rasakan pada Antuna? Lelah. Kita terdorong gitu ya. Iya. Karena kayak kita kan ke belakang gitu lah, Zah. Enggak terdorong pun enggak Antuna rasakan. Cuman lelah enggak? Berkeringat bisa, iya kan, Nak? Nah, di situ ada nggak terjadi perpindahan? Antuna kan dorong dinding, ada nggak terjadi perpindahan di situ? Fatimah, Amatul Karim, Fatimah? Enggak, tak ada. Ya, artinya di situ kita kembali kemari. Rumaiso, mana Rumaiso? Rumaiso? Iya sayang.
Rumaiso, coba jawab saja Nina. Kalau dari rumus ini, kira-kira ada nggak kerja di situ berlaku? Padahal kita udah keringatan ini dorong dinding. Kalau menurut fisika, ada nggak kerja yang kita lakukan? Ada usahanya Ustazah. Ada nggak usahanya? Sekarang Ustazah Nina kembali lagi ke atas ini. Katanya usaha itu gaya yang kita berikan, apa akibatnya? Terjadi perpindahan gaya benda yang kita berikan gaya. Sekarang Ustazah Nina tanya, dindingnya pindah nggak? Enggak Ustazah. Enggak. Berarti kalau gitu, kalau tidak dindingnya tidak pindah, coba Anissa Nurul. Anissa Nurul? Iya sayang. Kira-kira nak, ada nggak usaha di situ? Gak ada, karena tidak ada perpindahan, ya kan? Perpindahannya sama dengan 0. Jadi berapapun gaya yang kita berikan sampai Antuna berkeringat, lelah, tapi nggak ada usaha di situ berlaku. Kenapa? Tidak ada perpindahan, 0, dindingnya tetap. Kecuali Hafilah mendorong dindingnya sampai dindingnya roboh, ya kan? Nah, ya Hafilah, senyumlah Hafilah, masya Allah, barakallah manisnya, ya. Nah, jadi itulah dia. Nah, ini di SMP Antuna sudah pahami. Nah, sekarang apa bedanya Ustazah dengan yang Ana pelajari di SMA? Nah, nanti kita melihat usaha yang dilakukan oleh gaya tadi, nak, tidak hanya membentuk garis lurus seperti gambar ini. Gambar 61 ini. Ya, kalau ini yang terjadi apa? Misalnya Antuna menarik sesuatu, maka ini berlaku F kali X gitu aja. Tapi seandainya Antuna menarik sesuatu dan biasanya kita menariknya pasti seperti ini, karena kan Antuna posisinya berdiri. Apa yang terjadi? Miring kan? Nah, kalau miring dia seperti ini, maka W-nya tidak lagi F kali X saja, tapi F titik atau F kali cos theta kali X perpindahan. Nah, kebetulan mungkin di matematika Antuna belum belajar trigonometri ya. Belum kenal kan kosinus, sinus, tan, udah di matematika? Udah. Fisika tapi. Oh, Masya Allah. Fisika tapi udah. Barakallah. Enggak, maksud saya yang di matematika anakku, udah belum? Belum. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti Ustazah akan ini kan. Nah, dari mana ini fungsi kosinus ini Ustazah? Lihat ini nak ya, lihat sayang. Dia kan posisi kita menarik gaya tadi kan sebenarnya dia membentuk sudut dengan yang normal. Yang normalnya kan ini kan, ini perhatikan sayang ya. Nampak semua gambarnya nak? Nampak? Nampak, alhamdulillah. Nah, jadi ini ya yang gaya yang kita tarik ke sebenarnya miring membentuk sudut ini kita refleksikan atau kita pindahkan ke mari, ya dipindahkan, ya. Jadi apa yang terjadi? Jadilah dia fx itu sama dengan, jadi kita ini kan transformasikan ke sumbu x. Jadi fx sama dengan f cos theta. Makanya jadilah dia rumusnya. Theta itu apa Ustazah? Theta itu ini dia nak, sudut yang dibentuk oleh f dengan posisi normal f itu sendiri, yaitu sejajar dengan lintasannya, ya. Nah, kemudian fungsi kosinus ini bagaimana Ustazah? Nah, nanti ada nak sudut-sudut istimewa. Jadi ada theta itu mulai dari sudut istimewa itu maksudnya 0, 30, 45, 60, 90. Berapa nilainya Ustazah? Nanti akan Ustazah sharekan, atau nanti ketemu di soal nanti Ustazah akan infokan ya nak ya. Jadi karena kita di sini fokus kepada fisikanya. Nah, jadi W itu usaha kerja ya, makanya kenapa kita bilang kerja, karena satuannya ini satuan kerja ya, joule, energi. Nah, kemudian F gaya yang dilakukan. Nah, kemudian Fx gaya arah mendatar itu tadi yang kita ini kan tadi yang Ustazah jelaskan ini anak ya, dari mana datangnya Fx ini tadi. Jadi F ini kita pindahkan dia ke sumbu X, berapa nilainya? Ya, nilainya fx cos theta. Ini kalau Antuna sudah mempelajari trigonometri paham kenapa kok mesti f cos theta saja, kenapa tidak f dibagi cos theta ya. Ya, jadi tapi nanti boleh Ustazah terangkan kalau ada waktu yang tertentu nanti, tapi untuk ini kita tinjau fisikanya aja dulu ya. Nah, di sini
Ini kebetulan ada langsung contoh soalnya ya, membentuk sudut nah di sini tetanya ini 37 derajat. Nah 37 derajat menurut tabel kosinus 30 derajat itu nilainya adalah 0,8 dan seterusnya ya. Nah ini kalau berikutnya adalah kalau gaya yang bekerja itu lebih dari satu, maka apa yang terjadi? Ya resultankan saja gayanya. Kalau nanti ada arahnya yang tidak searah, Ustazah, ya kayak biasa. Nah, Antuna masih ingat bagaimana resultan gaya yang lebih dari satu yang tidak searah? Diapakan konita? 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 Assalamualaikum Konita. Jawablah yang. Mic-nya rusak, Zah. Oh, rusak. Waalaikumsalam, Zah. Oh, ya rusak. Udah, enggak usah yang, enggak usah. Ini aja lah Yuli. Assalamualaikum Yuli. Waalaikumsalam, Ustazah. Sehat nakku? Sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi Yuli masih ingat nak resultan gaya kalau gayanya lebih dari satu dan ternyata gayanya itu tidak searah, maka resultannya diapakan sayang? Gak ingat, Mas. Gak ingat, harus ingat lah. Itu SMP ya kemarin waktu belajar ini pun tentang gaya sebelum waktu semester 1 kan ada juga dikurang ya kalau berlawanan arah. Jadi ini yang Antuna lihat di layar ini kalau searah. Jadi jumlahkan saja. Kalau dia berlawanan arah ya tentunya resultannya ya dikurang ya. Yang mana kurang yang mana, besar kurang kecil gitu aja ya. Nah ini ada contoh soal yang kedua dan seterusnya. Ini tetanya ada dua gaya yang bekerja, maka apa yang terjadi masing-masing lah si gaya tadi dicari dulu, baru nanti dijumlahkan, baru dikalikan dengan perpindahan. Nah di sini ada khusus Ustazah ini kan sayang, kita buka kamera kita ya. Nampak soalnya? Nak? Ini ada soal sengaja Ustazah ini kan soalnya. Nampak soalnya? Nampak Ustazah. Nampak Mutia Keisha Nasution. Mutia. Nampak Mutia soalnya? Iya, jadi di sini ada yang agak iya. Di sini sengaja Ustazah buat ada soal yang agak sedikit istimewa. Di sini ada hubungannya nanti nak dengan gerak ya, ada hubungannya nanti dengan gerak. Gerak apa Ustazah? Gerak yang sudah Antuna pahami, yang sudah Antuna pelajari di mana? Di semester yang sudah lewat ya. Oke. Nah, di sini apa katanya? Ada sebuah meja. Meja itu mempunyai massa. Masanya 10 kg. Mula-mula diam. Hati-hati ya, informasi ini harus dipahami. Mula-mula diam. Di atas lantai licin. Nah, di sini mula-mula diam dan di atas lantai licin. Jadi mula-mula diam artinya V-nya kecepatan awalnya berapa Taskia? Kalau mula-mula diam, kecepatannya berapa sayang? Taskia Rodatul? Diam nak diam, kalau nggak bergerak berapalah kecepatannya? Jawab saja Taskia, kalau salah nggak apa-apa sayang, kita perbaiki. Kalau diam nak 0, go, masya Allah ya. Jadi 0 ya nak ya, 0. Nah kemudian di atas lantai licin, berarti di sini tidak ada gaya gesekan, jadi tidak ada yang nanti harus diperhitungkan dan sebagainya. Kemudian katanya didorong selama 3 sekon dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar usaha. Nah, di sini ini digabungkannya nanti dengan persamaan tentang gerak. Jadi kita lihat dulu sayang, buat kita diketahui seperti yang Ustazah selalu sarankan. Kita buat nak diketahui. Apalah di sini yang diketahui? Ayo kita jawab sama-sama. Buka apanya semua sayang, buka mikrofonnya. Apa yang diketahui nak? Good. Massa. Iya, M ya, M 10 kg. Nah,
kemudian apa lagi nak? Selama waktu T 3 sekon. Kemudian lagi apa lagi sayang? Percepatan. Apa simbolnya sayang? Percepatan apa simbolnya? No, bukan. Kalau kalau V itu kecepatan, ini percepatan. Jadi A sama dengan 2 meter per sekon. Iya. Dihitunglah besar usaha katanya. Berarti apa itu yang ditanya, nak? Ayo, apa tadi simbol yang barusan kita Ustazah? W. Masya Allah, barakallah. Ya, W. Jadi jawab, kita jawablah. Nah, seperti biasa Ustazah katakan, supaya antuna tahu arah selanjutnya apa yang antuna kerjakan, buatlah persamaan untuk mencari W. Apa tadi rumus W sayang? F dikali F. Iya, F dikali F kali S. Rumus usaha tadi nak. Saja ditunjukkanlah. Ini tadi sayang. Mana tadi? Ini kita belum ada cerita membentuk piring, nampak? F kali X, iya kan? Nah, sekarang nggak nampak ya karena udah Ustazah tutup ini. Ayo, coba. Nampak? F Nampak sama iya. Nah, sekarang kembali lagi kita ke soal. Nah, jadi F kali S. Sekarang Ustazah tanya, udah adakah tersedia F? Belum. Sudah adakah tersedia S? Ini S ini boleh, X boleh ya. Sudahkah ada tersedia X? Belum, dua-duanya belum. Nah, pertanyaannya bisakah kita cari F ini? Ya, ingat hukum Newton yang kedua. Apa hukum Newton yang kedua, nak? F sama dengan M kali A. Iya, ada M. Ada M-nya, nak? Ada. M-nya 10. Ada A? Ada. Berapa sayang? 2. Iya, ini satuannya udah pasangannya enak ya. Jadi sama dengan 20 Newton. Sudah dapat F-nya. Sudah sayang? Sudah, nak? Sekarang Ustazah Nina tanya lagi. Sudahkah ada informasi tentang jarak perpindahannya? Belum. Bisa kita cari? Bisa. Dari mana? Nah, dari informasi bahwa benda tadi mula-mula diam, kemudian bergerak dan dia ada percepatan. Maka kita pakailah rumus S sama dengan V0 kecepatan awal kali T ditambah setengah AT kuadrat. Masih ingat? Waktu gerak, tentang gerak sayang. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi kecepatan awalnya berapa sayang? Diam, sini Ustazah tambahi. V0 sama dengan berapa? Iya, good. Bagus. Jadi di sini ini langsung saja kita buat 0 karena berapapun dikalikan 0 nilainya 0 tambah setengah A-nya 2, T-nya berapa, nak? 3 dikuadratkan. Jadi ini ya, jadi berapa S-nya sayang? S-nya berapa? 9. Iya, 9 apa, nak? 9 meter. Iya kan? 9 meter. Sudah ada F, sudah ada S. Bisakah kita jawab jadi titik 3 sayang ya. Jadi titik 3 W sama dengan F kali S. Berapa F-nya tadi? 20. Iya, 20. S-nya berapa, nak? 9. Iya, jadi sama dengan 180 Joule. Mudah kan? Mudah. Jadi Ustazah, dari mana kita tahu yang kita pakai rumus S itu adalah ini? Antuna gini aja sayang. Semua benda yang bergerak, yang mula-mula 0, kemudian benda yang mula-mula diam, kemudian bergerak dan selanjutnya ada percepatan. Kalau kita mau mencari jaraknya, kita harus pakai rumus ini. Tinggal masukkan saja V0-nya. Makanya tadi kan Ustazah garis bawahi bahwa informasi itu adalah diam, itu harus kita tahu bahwa V-nya 0,
kemudian licin, tidak ada gaya gesekan. Nah inilah dia, memang sengaja Ustazah ambil contoh soal yang ini, nggak apa-apa nanti Ustazah fotokan, Ustazah share ya. Kalau mungkin tidak sempat menuliskan. Ada yang mau ditanyakan tentang ini dulu sayang, tentang soal, ada nak paham? Ya, jadi di sini di sini fisikanya sangat sederhana ya, hanya perkalian saja. Tapi konsepnya, nah di sini konsepnya yang Antuna harus ingat kembali hukum Newton yang kedua, kemudian tentang menghitung perpindahan atau jarak. Ya, demikian kita kembali lagi ke materi kita, ya, kembali lagi ke materi. Enak ya, nampak materinya? Ya, jadi kita cukupkan sampai sini tadi. Ini tadi untuk yang ini ada contoh soalnya. Tadi udah banyak contoh soalnya. Nanti ini juga materinya perlu saja sharekan ke Antuna semua. Perlu. Ya, nanti saja. Ya sayang, Insyaallah ya. Jadi memang ini sudah istilahnya sudah diringkas ya. Nanti saja share dengan contoh soal yang barusan kita lihat tadi. Jadi Ustazah sangat mengharapkan Antuna memahami apa yang Ustazah sampaikan ini tadi ya. Kembali lagi Ustazah tunjukkan soalannya ya. Nah ya. Oke, paham ya? Insyaallah. Jadi tidak berpanjang-panjang, kita sudahi dulu karena waktunya memang sudah selesai, sudah habis. Jadi sekali lagi Ustazah ingatkan, tolong ya sayangnya, tolong minta tolong itu kepada Allah ya. Mohon Antuna inilah sayang, diajak nak kawan-kawannya untuk apa sayang? Untuk ikut langsung minggu depan Zoom. Kenapa? Ustazah fisika mau membuat ulangan harian ya sayang ya, ulangan harian, dan waktunya itu selama daring. Jadi lebih kurang insyaallah 25 menit. 25 menit itu 2 soal atau 1 soal ya. Nah, di situ materinya tentang apa tadi? Sofia Azahro. Mana Sofia Azahro? Buka kameranya, Nak. Sofia Azahro. Ini orangnya nggak ada ini. Sofia Azahro. Iya bentar Sa. Coba Ustazah mau lihatlah dulu nak Sofia Azahro. Tadi materinya tentang apa? Iya, tentang apa ujiannya tadi nak Sofia? Hukum Newton. Iya, hukum Newton tentang gerak, ya kan? Nah, ya Sofia, paham nak ya? Nah, jadi kalau ada materi itu yang Antuna belum paham, boleh ditanyakan ke Ustazah Nina, ya, paham ya? Tapi materinya sudah Ustazah share dan sebagainya. Jadi insyaallah minggu depan itulah dia kegiatan kita. Jadi untuk hari ini kita sudahi dengan alhamdulillah. Kemudian sama-sama kita doa, kita baca doa masing-masing penutup majelis. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farahilwa udah ada ya sayang. Masya Allah Farahilwa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul ya. Farahilwanya baru muncul. Ada namanya nak, tapi nggak pernah.